Shalom teman-teman semua, khususnya adik-adik angkatan 2020. Perkenalkan, nama aku Esther Agnes, angkatan 2019, dipercaya oleh PMKFA Unpad bidang pengkajian keilmuan untuk membantu teman-teman semua belajar pengantar hukum Indonesia dengan pembahasan kita yaitu hukum perdata dan hukum acara perdata. Sebelum kita masuk ke materinya, teman-teman semua bisa mempersiapkan alat tulis, buku, dan juga literatur supaya memudahkan kita dalam sesi pembelajaran kali ini. Oke, kita langsung masuk aja ke slide selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu nih topik pembahasan kita kali ini ada apa aja. Jadi di sini aku buat 8 topik pembahasan, mulai dari yang pertama ada pengertian hukum perdata, yang kedua sejarah hukum perdata, lalu ada Aanvoelen-Recht dan Dwingen-Recht, yang keempat ada pluralisme hukum perdata, kelima sistematika KUH perdata menurut ilmu pengetahuan dan BW, keenam ruang lingkup hukum perdata, ketujuh pengertian hukum acara perdata, dan yang terakhir adalah urutan proses acara perdata. Oke, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah pengertian hukum perdata. Oke. Jadi di sini aku mengambil 3 definisi hukum perdata dari 3 orang ahli. Yang pertama ada Profesor Sudikno Mertokusumo. Beliau mengatakan hukum perdata adalah seperangkat peraturan yang mengelola hubungan setiap perseorangan, baik itu dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Yang kedua dari Ronald G. Salawane. Beliau mengatakan hukum perdata adalah seperangkat aturan-aturan yang mengatur orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan dan memberikan sanksi yang keras atas pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam KUH Perdata. Yang ketiga, dari Sri Sudewi Masjun Sofwan. Beliau mengatakan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya. Berdasarkan ketiga pengertian di slide sebelumnya, aku mengambil kesimpulan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain di dalam masyarakat dengan menitikberatkannya kepada kepentingan perseorangan, pribadi, atau badan hukum. Jadi intinya itu mengatur hubungan hukum antara orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain dan menitikberatkannya kepada kepentingan perseorangan, baik itu pribadi atau juga badan hukum. Pembahasan yang kedua adalah tentang sejarah hukum perdata. Jadi bagaimana sih hukum perdata itu bisa ada di Indonesia? Pada awalnya, hukum perdata berasal dari negara di benua Eropa yang sebagian besarnya itu menganut sistem Eropa kontinental dan berlakulah namanya hukum perdata Romawi atau Corpus Juris Civilis sebagai hukum asli dari negara Eropa. Di samping juga terdapat hukum tertulis dan hukum kebiasaan setempat. Namun, dikarenakan terdapat perbedaan peraturan yang diterapkan pada masing-masing daerah di negara Eropa, maka dibuatlah suatu peraturan yang memiliki kepastian hukum yang valid. Sehingga pada tahun 1804, pemerintah itu menghimpun deretan hukum yang berlaku pada setiap daerah berdasarkan hasil prakarsanya dari Napoleon. Dan terhimpunlah hukum perdata yang bernama Code Civil de France atau disebut juga dengan Kode Napoleon. Di tahun 1809 sampai 1811, Prancis kan menjajah Belanda. Lalu ada seseorang namanya Raja Ludwig Napoleon, dia menerapkan Wetboek Napoleon Ingerie Voorhet Koninklijk Holland yang isinya itu hampir sama dengan Kode Napoleon atau Kode Civil de France. Yang Kode Napoleon itu atau Kode Civil de France itu diberlakukanlah sebagai sumber hukum perdata di Belanda. Sesudah penjajahan berakhir, Belanda disatukan dengan Prancis. Akan tetapi, Kode Napoleon atau Kode Civil de France-nya tetap diterapkan di Belanda. Lanjut, pada tahun 1814, Belanda itu mulai membuat kitab undang-undang yang memfokuskan pada hukum perdata dengan dasar kodifikasinya itu hukum Belanda yang dibuat oleh Mr. J.M. Kemper, sehingga hukum yang diterapkannya itu dinamai dengan Ontwerp Kemper.
Tetapi sebelum menyelesaikan tugasnya, di tahun 1824 itu Kemper meninggal dunia dan kemudian diteruskanlah oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belanda yang dia juga kemudian yang menyempurnakan Kitab Undang-Undang Perdata yang telah ada sebelumnya. Lalu pada 6 Juli 1830, kodifikasi sudah selesai dibuat dengan dibuatnya BW, Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan WVK, Wetboek van Koophandel atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Karena Indonesia dijajah Belanda, maka pada tanggal 1 Mei 1948, kedua undang-undang tersebut itu berlaku di Indonesia dan hingga saat ini dikenallah dengan namanya KUH Perdata untuk BW dan KUH Dagang untuk WVK dengan berdasarkan asas konkordansi. Nah, asas konkordansi itu apa sih? Asas konkordansi adalah asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda untuk diberlakukan juga kepada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda yang pada saat itu adalah Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang Aanvoelenrecht dan Dwingenrecht di slide selanjutnya. Menurut ketentuan berlakunya atau kekuatan mengikatnya, hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum yang bersifat pelengkap atau Aanvoelenrecht dan hukum yang bersifat memaksa atau Dwingenrecht. Hukum yang bersifat pelengkap adalah peraturan-peraturan hukum yang boleh dikesampingkan atau disimpangi oleh orang-orang yang berkepentingan. Peraturan-peraturan hukum ini hanya berlaku sepanjang orang-orang yang berkepentingan itu tidak mengatur sendiri kepentingannya. Contohnya terdapat dalam pasal 1477 BW, dikatakan bahwa penyerahan itu harus terjadi di tempat di mana barang yang dijual berada pada waktu penjualan, jika tentang itu tidak telah ditentukan lain. Dan peraturan hukum ini bersifat pelengkap, sehingga orang-orang yang mengadakan perjanjian jual beli suatu barang itu boleh menyimpanginya dengan mengadakan perjanjian lain yang menentukan sendiri di mana tempat dan waktu penyerahan tersebut. Pasal 1477 BW barulah mengikat dan berlaku bagi mereka yang mengadakan perjanjian jual beli suatu barang kalau mereka ini tidak menentukan sendiri secara lain. Selanjutnya, hukum yang bersifat memaksa atau Dwingenrecht adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak boleh dikesampingkan atau disimpangi oleh orang-orang yang berkepentingan. Terhadap peraturan-peraturan hukum mana orang-orang yang berkepentingan itu harus tunduk dan mentaatinya. Contohnya terdapat dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan berdasarkan alasan yang sah yang telah ditentukan. Dan peraturan hukum ini bersifat memaksa, sehingga suami istri itu tidak boleh mengadakan perceraian di luar sidang pengadilan tanpa ada alasan yang sah yang telah ditentukan. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah pluralisme hukum perdata. Sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari pluralisme hukum. Jadi, pluralisme hukum itu didefinisikan sebagai keberadaan mekanisme-mekanisme hukum yang berbeda-beda di dalam suatu masyarakat. Dalam sejarah perjalanan hukum Indonesia, menjelaskan bahwa Belanda sebagai negara penjajah itu berupaya untuk menerapkan hukum-hukumnya, diantaranya dalam bidang hukum perdata. Sehingga pada tanggal 1 Mei 1848, BW diberlakukan di Indonesia dengan berdasarkan asas konkordansi. Sehingga BW itu diberlakukan bagi golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan bagi golongan Bumi Putra atau rakyat Indonesia asli berlaku hukum perdata adat atau hukum adat. Karena berlaku bermacam-macam sistem hukum perdata, yaitu hukum perdata Eropa Barat, terus ada hukum perdata Timur Asing, dan hukum perdata adat atau hukum adat, yang semuanya berlaku resmi bagi golongan penduduk di Hindia Belanda atau Indonesia, yang keadaan demikian itu merupakan dan dinamakan pluralisme dalam hukum perdata. Lalu sesudah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, hukum perdata Barat dalam BW masih tetap berlaku berdasarkan pada ketentuan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, dan untuk menyesuaikan dengan suasana nasional, maka BW atau peninggalan penjajah itu berganti nama menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Per. Dan sampai sekarang ini masih tetap dan terus berlaku sebagai salah satu sumber hukum perdata di Indonesia. Di samping berlaku hukum perdata Barat tersebut, ternyata juga berlaku hukum perdata lainnya, yaitu ada namanya hukum perdata adat dan hukum perdata Islam dalam masyarakat Indonesia.
Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pluralisme dalam hukum perdata di Indonesia ada dua, yaitu dari faktor golongan penduduk dan faktor agama. Dari faktor golongan penduduk, dalam kenyataannya, peninggalan sejarah hukum yang membagi penduduk Indonesia atas 3 golongan tersebut yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, masih tetap bertahan dalam bidang hukum perdata. Dan keberadaan 3 golongan penduduk ini masih diatur dalam pasal 163 IS Junto pasal 75 RR. Oleh karena itu, penerapan hukum perdata dalam praktek peradilan masih bertitik tolak dari faktor kelompok golongan penduduk tersebut. Contohnya bagi golongan Eropa dan Tionghoa tetap merujuk kepada ketentuan hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan bagi golongan Bumi Putra berlaku hukum adat. Yang kedua, faktor agama. Karena ada perbedaan penerapan hukum bagi penduduk yang berbeda agama, di mana bagi mereka yang beragama Islam diterapkan hukum perdata Islam yang diatur dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Sedangkan bagi golongan Bumi Putra yang non-Islam itu diterapkan hukum adat. Jadi, hukum perdata yang berlaku saat ini dalam penerapannya adalah bagi golongan Eropa. Golongan Timur Asing berlaku hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagi golongan penduduk Bumi Putra yang non-Islam berlaku hukum adat. Sedangkan bagi golongan penduduk yang beragama Islam berlaku hukum perdata Islam. Dan kekuasaan mengadili sengketa perdata adalah bagi golongan Eropa. Golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putra yang non-Islam itu menjadi yurisdiksinya peradilan umum. Sedangkan untuk mereka yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya menjadi yurisdiksi dari peradilan agama. Selanjutnya kita akan membahas sistematika KUH Perdata menurut ilmu pengetahuan dan juga BW. Menurut ilmu pengetahuan, sistematika KUH Perdata itu terdiri dari yang pertama, hukum tentang badan perorangan atau personal reh. Ini memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum. Memuat juga peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu, serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu. Subjek hukum itu terdiri atas dua, ada manusia dan juga badan hukum. Manusia itu diartikan sebagai pembawa hak dan kewajiban yang terjadi sejak ia lahir dan berakhir setelah ia meninggal dunia. Dan badan hukum adalah yang berstatus sebagai pembawa hak dan kewajiban. Misalnya contohnya kayak negara, provinsi, kabupaten, PT, atau yayasan, dan lain-lain. Dan yang kedua ada hukum tentang keluarga atau family reh. Ini mengatur mengenai hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Contohnya perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, juga perwalian dan kuratel atau namanya itu pengampuan. Selanjutnya hukum tentang harta kekayaan atau vermogenrecht. Mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dalam uang. Dalam hal ini yang meliputi segala hak dan kewajiban orang itu dapat dinilai dengan uang atau namanya nilai ekonomis. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu biasanya dapat dipindahtangankan kepada orang lain. Meliputi yang pertama ada hak mutlak, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap setiap orang, dan yang kedua ada namanya hak perorangan. Adalah hak-hak yang hanya berlaku terhadap seseorang atau suatu pihak tertentu saja. Yang keempat, ada hukum tentang pewarisan atau erfrecht, mengatur peralihan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dari si pewaris kepada ahli warisnya beserta akibat-akibatnya. Ada dua macam pengaturan berpindahnya hak kekayaan seseorang yang telah meninggal atau pewarisan. Yang pertama, pewarisan menurut undang-undang ialah pembagian warisan kepada ahli waris, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewaris. Dan yang kedua ada pewarisan berdasarkan wasiat, yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan menurut kehendak terakhirnya si pewaris. Di slide sebelumnya kita membahas tentang sistematika KUH Perdata menurut ilmu pengetahuan. Sekarang kita akan membahas sistematika KUH Perdata menurut BW, yang terdiri dari buku 1 tentang orang. Ketentuan yang diatur dalam buku 1 ini mengatur tentang hukum orang dan hukum keluarga, karena menurut pembuat undang-undang, pengertian hukum orang dalam arti luas juga meliputi hukum keluarga.
Berkaitan dengan ketentuan buku 1 KUH Perdata dewasa ini telah diundangkan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Maka segala ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan sepanjang memang sudah diatur dalam undang-undang tersebut, maka ketentuan perkawinan dalam KUH Perdata itu tidak berlaku lagi atau dinamakan asas lex specialis derogat legi generalis. Selanjutnya buku 2 tentang benda. Ketentuan yang diatur dalam buku 2 KUH Perdata menyangkut tentang hak-hak kebendaan yang merupakan bagian dari hukum kekayaan sebagaimana diatur dalam doktrin. Jadi menurut doktrin, hukum kekayaan itu dibagi menjadi 2, yaitu hukum kekayaan yang absolut, artinya hak kebendaan itu diatur dalam buku 2 tentang benda, dan hukum kekayaan yang relatif, yaitu hak-hak perseorangan yang diatur dalam buku 3 tentang perikatan. Dan dalam buku 2 tentang benda tersebut juga diatur ketentuan hukum waris berdasarkan 2 alasan yang menurut pembuat undang-undang melalui ketentuan pasal 584 KUH Perdata yang menyebutkan mewaris adalah salah satu cara memperoleh hak milik, dan dalam pasal 528 KUH Perdata yang menentukan bahwa hak waris merupakan hak kebendaan. Selanjutnya ada buku 3 tentang perikatan. Nah, hukum perikatan diatur dalam buku 3 KUH Perdata sebagaimana disebutkan sebelumnya merupakan bagian dari hukum kekayaan yang relatif. Hukum perikatan mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu dalam ruang lingkup hukum kekayaan yang bersumber baik dari undang-undang maupun perjanjian. Selanjutnya, buku 4 itu tentang pembuktian dan daluarsa. Dalam buku 4 KUH Perdata itu diatur tentang alat-alat bukti yang digunakan untuk menuntut atau mempertahankan hak-hak keperdataan seseorang di muka pengadilan. Selain itu juga mengatur tentang daluarsa atau masa jangka waktu tertentu yang menyebabkan seseorang dapat kehilangan hak-hak keperdataannya atau mendapatkan hak-hak keperdataannya. Misalnya, jangka waktu kapan seseorang kehilangan hak untuk menuntut hak miliknya, atau misalnya jangka waktu yang menyebabkan orang dapat memperoleh hak milik. Lanjut ke materi pembahasan kita selanjutnya, itu ruang lingkup hukum perdata. Pertama adalah hukum perkawinan. Hukum perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan diberlakukan untuk seluruh warga negara Indonesia. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan itu dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan juga kepercayaan, serta dicatatkan pada kantor pencatatan perkawinan. Pada dasarnya, undang-undang perkawinan itu menganut asas monogami, artinya adalah dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Dan untuk terjadinya perkawinan harusnya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada kesepakatan di antara pihak yang melangsungkan perkawinan. Yang kedua, ada izin dari orang tua dalam hal belum mencapai usia 21 tahun. Yang ketiga, telah mencapai usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Dan tidak adanya hubungan persaudaraan. Selanjutnya adalah hukum benda. Hukum benda itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan segala sesuatu yang dapat menjadi kepentingannya atau zakenrecht. Sedangkan pengertian benda itu sendiri adalah semua barang, baik berwujud dan tidak berwujud. Nah, apa sih barang berwujud dan tidak berwujud? Jadi, barang atau benda berwujud itu meliputi meja, kursi, mobil, dan lain-lainnya yang memang pada dasarnya merupakan benda-benda yang dapat tampak dan teraba oleh panca indera, jadi terlihat gitu. Sedangkan benda-benda tidak berwujud itu berupa hak, misalnya seperti hak atas kekayaan intelektual, hak paten, hak merek, dan hak cipta. Hak kebendaan itu adalah hak yang melekat pada seseorang sebagai pemiliknya. Dan jenis hak-hak kebendaan itu meliputi, pertama, hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan. Hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan juga dibagi dua, yaitu atas bendanya sendiri, contohnya ada hak eigendom, hak bezit. Yang kedua, hak atas benda orang lain, contohnya hak erpas, hak memungut hasil, hak pakai, dan hak mendiami. Lalu ada juga hak kebendaan yang memberikan jaminan, contohnya seperti gadai, hipotik, fidusia, hak tanggungan, dan resi gudang.
itu materi gadai, hipotek fidusia, hak tanggungan, resi gudang, dan lain-lain bisa kalian pelajari di semester 3 kalau kalian ngambil hukum jaminan. Selanjutnya ada hukum waris. Hukum waris diatur dalam buku 2 KUH Perdata, dimulai dari pasal 830 hingga pasal 1130. Hal ini diatur juga dalam buku 2 tentang benda, karena pewarisan sendiri dianggap sebagai cara untuk memperoleh benda dan atau hak kebendaan, yaitu hak waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, atau namanya pewaris, dan peralihannya kepada pihak lain, atau namanya ahli waris. Pewaris dan ahli waris itu apa sih? Nah, pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan. Sedangkan ahli waris itu adalah keluarga yang mempunyai hubungan kekeluargaan karena adanya hubungan darah dengan pewaris, serta orang-orang yang ditunjuk pewaris dengan surat wasiat. Lalu ada yang namanya hukum perikatan. Hukum perikatan ini diatur dalam buku 3 KUH Perdata. Sumber perikatan adalah sumber atau hal yang menjadikan perikatan ini ada. Dan terdapat 2 macam sumber perikatan, yaitu melalui perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang lahir karena undang-undang juga dibagi 2 macam, yaitu perikatan lahir karena undang-undang saja dan perikatan yang lahir karena undang-undang dikarenakan perbuatan manusia yang menurut hukum dan yang melanggar hukum. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang hukum perikatan. Nah, perjanjian ini merupakan bagian dari hukum perikatan. Menurut Wiryono Projodikoro, beliau mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara 2 pihak, dalam mana satu pihak itu berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain menuntut pelaksanaan janji itu. Dalam pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Selanjutnya, syarat sahnya perjanjian itu terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang isinya adalah pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Berarti, para pihak yang membuat perjanjian itu harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Dan kesepakatan ini harus dicapai dengan tanpa ada paksaan atau misalnya penipuan atau kekhilafan. Contohnya, sebuah perusahaan misalnya ingin menyewa sejumlah kendaraan bermotor dari perusahaan penyedia kendaraan bermotor. Nah, kedua belah pihak ini sepakat dalam hal penyewaan kendaraan bermotor itu dalam kurun waktu contohnya 1 tahun untuk keperluan tertentu. Dan di dalam perjanjian tersebut sudah mengatur terkait harganya, cara pembayarannya, sanksi, penyelesaian sengketa, dan sebagainya. Biasanya di dalam kesepakatan juga turut menyatakan bahwa kedua belah pihak menyepakati tanpa ada unsur penipuan, paksaan, atau kekhilafan. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata. Di dalam pasal tersebut mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Namun di samping itu ada juga orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian. Pertama ada orang-orang yang belum dewasa, terus yang kedua orang-orang yang ditempatkan di bawah kondisi khusus seperti dia cacat, gila, dinyatakan valid oleh pengadilan, dan sebagainya. Syarat sahnya perjanjian selanjutnya adalah suatu hal tertentu. Artinya, apa yang diperjanjikan atau objek perikatannya itu harus jelas. Dengan kata lain, jenis barang atau jasanya itu harus ada dan nyata. Contohnya, misalnya dalam perjanjian menyewa rumah toko atau ruko 2 lantai dengan luas bangunannya 750 meter persegi yang terletak di Jalan Kebahagiaan nomor 69 Jakarta Pusat. Nah, ruko ini adalah barang yang jelas dan nyata yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian. Lanjut, yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, ataupun ketertiban umum. Contohnya, pihak terkait melakukan perjanjian jual beli ganja, yang mana ganja tersebut kan dinyatakan terlarang secara hukum di Indonesia, dan perjanjian semacam ini dianggapnya tidak sah. Selanjutnya kita masuk ke prestasi. Adanya suatu perjanjian itu akan melahirkan perikatan dan akan timbul akibat hukum. Akibat hukum tersebut itu berupa hak dan kewajiban dari para pihak yang melakukan perjanjian yang disebut juga dengan prestasi. Pengertian prestasi adalah sesuatu yang harus diserahkan atau dilakukan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
Dengan tidak terpenuhinya prestasi oleh para pihak akan melahirkan namanya wan prestasi atau ingkar janji yang berakibat pada adanya kerugian. Oke, di slide-slide sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum perdata mulai dari pengertian, sejarah, sampai ke ruang lingkupnya. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang cukup berbeda, tapi masih berkaitan juga dengan hukum perdata, yaitu hukum acara perdata. Di sini kita akan membahas tentang pengertian hukum acara perdata, dan nanti di pembahasan ke-8 kita akan membahas urutan beracara dalam hukum acara perdata. Pengertian hukum acara perdata menurut Wirjono Projodikoro, beliau mengatakan hukum acara perdata adalah sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Dan pengertian hukum acara perdata menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo SH, beliau mengatakan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraannya melalui hakim. Jadi, pada intinya, hukum acara perdata merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara mengajukan gugatan serta melakukan putusan hakim. Tujuan dari hukum acara perdata adalah untuk melindungi hak seseorang melalui pengadilan perdata serta untuk mempertahankan hukum material, yaitu hukum perdata itu sendiri. Dan fungsi dari hukum acara perdata adalah sebagai sarana untuk menuntut dan mempertahankan hak seseorang yang dilanggar. Nah, hakim dalam beracara perdata mengacu kepada asas-asas dalam hukum acara perdata. Yang pertama itu hakim bersifat menunggu. Maksudnya adalah hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim. Jadi dengan demikian, proses perdata itu terjadi bila ada permintaan dari seorang atau sekelompok orang yang menuntut haknya karena ada sengketa atau tidak ada sengketa. Akan tetapi, sekali perkara diajukan kepadanya, pengadilan itu dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, hakim bersifat pasif. Hakim di dalam memeriksa perkara perdata itu bersikap pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Jadi hakim di sini hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan hakim tidak dibenarkan untuk menambahkan atau mengurangi pokok sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Yang C, persidangan itu bersifat terbuka. Sidang pemeriksaan di pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum, yang artinya bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan persidangan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair. Terdapat juga dalam pasal 19 ayat 1 dan 20 di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dan apabila tidak dibuka untuk umum, maka putusan itu tidak sah dan batal demi hukum. Asas-asas yang lain yaitu hakim mendengar kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang bersengketa itu harus didengar, diperhatikan, dan diperlakukan sama oleh hakim. Proses persidangan dalam acara perdata juga wajib memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak yang bersengketa untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Yang E, putusan harus disertai alasan-alasan. Semua putusan pengadilan itu harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadilinya. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim daripada putusannya terhadap masyarakat, juga para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai yang objektif. Yang F, beracara itu dikenakan biaya. Pada dasarnya, berperkara akan dikenakan biaya yang meliputi ada biaya kepanitraan, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, dan biaya materai. Asas selanjutnya adalah tidak ada keharusan untuk
mewakili. Jadi tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan perkaranya kepada orang lain, sehingga pemeriksaan itu terjadi secara langsung terhadap pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi, para pihak juga dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau memang dikehendaki. Yang terakhir adalah peradilan itu dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana itu apa sih? Maksudnya sederhana itu adalah acaranya jelas, dia mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas dalam beracara, maka semakin baik. Tapi sebaliknya, jika terlalu banyak formalitas atau peraturan, itu akan sulit dipahami dan akan menimbulkan beraneka ragam penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum. Cepat artinya itu menunjuk jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya tidak berlarut-larut. Dan biaya ringan maksudnya adalah biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Karena biasanya biaya perkara yang tinggi itu membuat orang enggan untuk beracara di pengadilan. Pembahasan yang terakhir atau yang ke-8 adalah mengenai urutan proses beracara perdata. Jadi pada garis besarnya, proses persidangan perdata pada peradilan tingkat pertama di pengadilan negeri itu terdiri dari 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama ada tahap mediasi. Jadi pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, penggugat dan tergugat atau biasa disebut sebagai para pihak, mereka telah hadir, maka majelis hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan wajib untuk mengusahakan upaya perdamaian dengan mediasi. Nah, mediasi itu apa? Jadi mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Nah, mediator ini adalah pihak netral yang membantu para pihak yang berperkara ini dalam perundingannya untuk mencapai penyelesaian secara mufakat. Dan mediator itu dapat merupakan seorang hakim pengadilan, ya tapi dia bukan yang memeriksa perkara, dan dapat juga merupakan seseorang dari pihak lain yang memang sudah memiliki sertifikat sebagai mediator. Dan kesempatan mediasi ini diberikan oleh majelis hakim selama 40 hari, dan apabila masih belum cukup, itu dapat diperpanjang selama 14 hari. Jadi pada kesempatan tersebut, para pihak yaitu penggugat dan tergugat akan mengajukan apa yang menjadi tuntutannya secara berimbang untuk mendapatkan titik temu dalam penyelesaian sengketa mereka secara win-win solution. Dan apabila dalam proses ini telah tercapai kesepakatan, maka dapat dituangkan dalam suatu akte perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan diketahui juga oleh mediator, serta akan diberikan kepada majelis hakim. Akan tetapi sebaliknya, jika dalam jangka waktu tersebut tidak tercapai perdamaian dan kesepakatan antara para pihak, maka mediator akan membuat laporan kepada majelis hakim yang menyatakan bahwa mediasi tersebut telah gagal dilakukan. Tahap yang kedua yaitu tahap pembacaan gugatan yang termasuk juga ada jawaban, replik, dan duplik. Jadi apabila majelis hakim telah mendapatkan pernyataan mediasi gagal dari mediator, maka pemeriksaan perkara itu akan dilanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu pembacaan surat gugatan. Dan kesempatan pertama itu diberikan kepada pihak penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Pihak penggugat pada tahap ini juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki surat gugatannya apabila memang terdapat kesalahan-kesalahan sepanjang tidak merubah pokok gugatan, dan bahkan pihak penggugat juga dapat mencabut gugatannya. Kesempatan tersebut itu diberikan sebelum tergugat mengajukan jawabannya. Dan setelah pembacaan surat gugatan oleh pihak penggugat, maka kesempatan kedua diberikan kepada pihak tergugat atau kuasanya untuk membacakan jawabannya. Jawaban yang dibacakan tersebut itu dapat berisikan hanya bantahan terhadap dalil-dalil gugatan dari penggugat itu saja, atau dapat juga berisikan bantahan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara. Bahkan lebih dari itu, dalam jawaban juga dapat berisi apabila pihak tergugat ini ingin menggugat balik pihak penggugat dalam perkara tersebut yang dinamakan rekonvensi. Jadi dalam kegiatan jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat akan berlangsung sampai dengan replik dari pihak penggugat dan duplik dari pihak tergugat. Nah, replik dan duplik itu apa? Replik merupakan penegasan dari dalil-dalil penggugat setelah adanya jawaban dari tergugat, sedangkan duplik merupakan penegasan dari bantahan atau jawaban tergugat setelah adanya replik dari penggugat. Jadi dengan adanya kegiatan ini akan menjadi jelas nih apa sih sebenarnya yang menjadi pokok perkara antara pihak penggugat dan tergugat. Dan dalam tahap kedua ini sudah dapat kita lihat bahwa pihak
semua pihak itu diberi kesempatan yang sama dalam mengemukakan sesuatu untuk mempertahankan dan membantah suatu gugatan terhadapnya. Dan kesempatan yang sama juga akan kita lihat ketika nanti dalam tahap pembuktian yang ada di slide selanjutnya. Tahap yang ketiga adalah tahap pembuktian. Tahap pembuktian merupakan tahap yang cukup penting dalam semua proses pemeriksaan perkara, karena dari tahap ini nantinya yang akan menentukan apakah dalil penggugat atau bantahan tergugat yang akan terbukti. Jadi dari alat-alat bukti yang diajukan para pihak, majelis hakim dapat menilai nih peristiwa hukum apa yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sehingga dapat terjadi perkara tersebut. Dan dari peristiwa hukum yang terbukti tersebut nantinya, majelis hakim akan mempertimbangkan hukum apa yang akan diterapkan dalam perkara dan memutuskan siapa yang menang dan kalah dalam perkara tersebut. Untuk membuktikan suatu peristiwa yang diperkarakan, hukum acara perdata sudah menentukan alat-alat bukti yang dapat diajukan oleh para pihak di persidangan, yaitu antara lain yang pertama ada surat, kedua ada saksi, ketiga ada persangkaan, keempat ada pengakuan, dan yang terakhir adalah sumpah. Tahap yang kedua dari terakhir adalah tahap kesimpulan. Pengajuan kesimpulan merupakan tahap yang opsional. Jadi jika ada pihak yang tidak mengajukan kesimpulan, merupakan hal yang diperbolehkan. Bahkan terkadang para pihak, yaitu penggugat dan tergugat, menyatakan secara tegas untuk tidak mengajukan kesimpulan, akan tetapi memohon kebijaksanaan hakim untuk memutus dengan seadil-adilnya. Sebenarnya, kesempatan pengajuan kesimpulan ini sangat perlu dilaksanakan oleh kuasa hukum para pihak, dikarenakan melalui kesimpulan inilah seorang kuasa hukum akan menganalisis dalil-dalil gugatannya atau dalil-dalil jawabannya ini melalui pembuktian yang didapat selama persidangan. Jadi dari analisis yang dilakukan itu akan mendapatkan suatu kesimpulan apakah dalil gugatan terbukti atau tidak, dan kuasa penggugat memohon kepada majelis hakim agar gugatan dikabulkan. Sebaliknya, kuasa tergugat memohon kepada hakim agar gugatan penggugat ditolak. Dan bagi majelis hakim yang akan memutuskan perkara, kesimpulan sangat membantu dalam merumuskan pertimbangan hukumnya. Majelis hakim akan menilai analisis hukum dan kesimpulan dibuat oleh kuasa hukum para pihak dan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan apabila analisis tersebut memang cukup rasional dan beralasan hukum. Tahapan yang terakhir adalah tahap putusan. Jadi setelah melalui beberapa proses dan tahapan persidangan, maka sampailah pada proses dan tahapan terakhir, yaitu pembacaan putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Selanjutnya dikatakan bahwa suatu putusan hakim itu terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada kepala putusan. Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau teman-teman pernah buka putusan dan lihat di halaman pertama ada kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, itu merupakan kepala putusan dan fungsinya adalah untuk memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan. Yang kedua ada identitas para pihak. Selain ada kepala putusan di halaman pertama dari putusan tersebut, juga dicantumkan identitas para pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat secara lengkap sesuai dengan surat gugatan dari penggugat. Dan yang ketiga ada pertimbangan. Pertimbangan ini pun dibagi menjadi 2, yaitu ada pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam rumusan putusan, itu sering dibuat huruf kapital dengan judul tentang duduknya perkara dan tentang pertimbangan hukum. Di dalam pertimbangan tentang duduknya perkara, itu memuat tentang isi surat gugatan penggugat, isi surat jawaban tergugat yang ditulis secara lengkap, alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan, baik alat buktinya dari pihak penggugat atau alat bukti dari pihak tergugat, dan juga jika terdapat saksi, maka nama saksi dan suruh keterangan saksi tersebut juga dicantumkan dalam pertimbangan ini. Sedangkan kalau pertimbangan hukum suatu putusan perkara perdata ini merupakan pekerjaan ilmiah dari seorang hakim, karena memang melalui pertimbangan hukum inilah hakim akan menerapkan hukum ke dalam peristiwa konkret dengan menggunakan logika hukum. Biasanya pertimbangan hukum ini itu diuraikan secara sistematis, dimulai dengan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang sudah terbukti kebenarannya karena sudah diakui oleh tergugat atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh tergugat, dan setelah merumuskan hal-hal yang telah terbukti tersebut, lalu oleh hakim itu akan dirumuskan pokok perkara berdasarkan bantahan dari tergugat. Dan yang terakhir itu ada amar atau putusan hakim.
Jadi amar tadi yang sudah aku bilang adalah nama lain dari putusan hakim. Jadi dalam putusan itu, bila yang benar menurut pertimbangan hukum adalah dalil penggugat, maka gugatan akan dikabulkan. Dan pihak penggugat adalah pihak yang menang dalam perkara ini. Sebaliknya, berdasarkan pertimbangan hukum dari putusan, dalil-dalil gugatan penggugat tidak terbukti dan justru dalil jawaban tergugat yang terbukti, maka gugatan akan ditolak dan sehingga pihak tergugatlah yang menang dalam perkara tersebut. Jadi, akhir dari putusan perkara perdata ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu gugatan dapat dikabulkan dan gugatan ditolak. Selain kedua putusan tersebut, terdapat satu lagi jenis putusan lain, yaitu karena kurang sempurnanya gugatan dikarenakan tidak memenuhi formalitasnya suatu gugatan atau dinamakan sebagai putusan gugatan tidak dapat diterima. Dan setelah putusan diucapkan oleh hakim, maka kepada para pihak diberitahukan akan haknya untuk dapat mengajukan upaya hukum jika memang tidak menerima putusan tersebut dengan melakukan banding atau kasasi. Nah, itu materi tentang hukum perdata dan hukum acara perdata yang sudah aku bahas dari mulai slide pertama sampai slide sekarang. Semoga materi yang aku jelaskan ini dapat memberikan insight kepada teman-teman semua, khususnya adik-adik angkatan 2020 dalam mempelajari hukum perdata dan hukum acara perdata. Oke, sebelum menutup sesi mentoring kali ini, aku punya ayat yang bagus untuk teman-teman yang terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat 6. Isinya yaitu seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi dari ayat ini aku menyimpulkan kalau Tuhan Yesus itu menjanjikan kepada setiap orang yang mau bekerja keras akan sebuah hasil yang dapat mereka nikmati. Artinya juga tidak ada yang sia-sia ketika kita bekerja keras. Dalam ayat ini pun mengingatkan kita bahwa bekerja asal-asalan itu nggak cukup, tapi kita juga harus bekerja keras dan juga bekerja secara tuntas. Karena ada keberhasilan yang menanti kita, seperti yang tertulis pada ayat ini. Terima kasih kepada teman-teman semua. Shalom. Dan selamat beraktivitas.